See Lamine Yamal coming on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku John, tukang bacot bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion. Kali ini aku mau cerita sedikit soal kisah hidup Lamine Yamal, di mana ada cerita sedih di balik namanya. Besar di keluarga muslim yang taat, punya nenek yang jadi ketua majelis taklim Al-Munawwaroh, hingga talenta yang dianggap jauh di atas seorang Lionel Messi. Tapi tiba-tiba tingkah lakunya justru menjiplak Firaun muda, foya-foya bermain wanita sampai menantang dunia di sosial media hingga kontroversi dalam wawancara. Penasaran gimana jalan ceritanya? Mari kita bahas. Lamine Yamal menjadi pesepak bola muda sensasional namun penuh kontroversi. Kali ini kita akan bedah sosok menakutkan penunggu La Masia tersebut. Siapa sangka pemain Barcelona itu rupanya punya cerita mengharukan di balik nama bekennya. Dilansir dari The Sun, Lamine Yamal punya nama panjang Lamine Yamal Nazroui Ebana. Dua kata terakhir berasal dari orang tua kandung yang tertera di ijazah aslinya. Ebana berasal dari ibunya, yakni Sheila Ebana, yakni pemeran utama film Sore Istri dari Masa Depan, yang lahir di Guinea Khatulistiwa. Sementara Nazroui adalah nama ayahnya, Monir Nazroui, yang berasal dari Maroko. Tentu saja dari negara asal bapaknya saja kita tahu bahwa keluarganya merupakan muslim yang taat. Sebab Maroko sama seperti Turki dan Yaman yang hampir seluruh masyarakatnya beragama Islam. Bahkan kalau seandainya Yamal ini putih sikit dan lahir di Konoha, bisalah jualan air doa dan istri sirih di mana-mana. Ngeluarin rantai emas dari langit. Melansir dari Tribun, nama Lamine Yamal rupanya berasal dari orang lain. Menurut orang tuanya, Monir dan Sheila menyertakan nama Lamine Yamal karena pernah dibantu oleh orang lain. Di waktu kecil, Lamine Yamal rupanya hidup serba kekurangan. Orang tuanya sampai kesulitan membayar sewa tempat tinggalnya di Spanyol. Kemudian datanglah dua pria asing yang baik hati. Pria itu bernama Lamine dan Yamal yang membantu Monir dan Sheila membayar sewa tempat tinggalnya. Sebagai bentuk terima kasihnya, Monir dan Sheila berjanji akan mengabadikan nama Lamine Yamal pada putranya. Dan jadilah Lamine Yamal yang saat ini kita kenal. Mirip stadion mereka yang namanya dijual untuk bayar hutang. Beruntung yang menolong orang tuanya adalah Lamine dan Yamal. Kalau yang nolong dia Entis dan Sutisna, mungkin sekarang dia sudah dipanggil Sule. Tinggal manjangin rambut untuk dikuncir aja ya kan. Tak berhenti di situ, Lamine Yamal juga dikenal diajari nilai-nilai kehidupan muslim dari keluarganya yang berlatar belakang muslim imigran dari Maroko. Salah satu sosok yang berperan besar dalam membentuk karakter dan mentalitas Yamal adalah neneknya dari pihak ayah, yakni Fatima Nazroui. Sejak kecil Yamal dididik dengan nilai-nilai agama Islam yang kuat oleh sang nenek. Sebagai seorang muslim yang taat, Fatima rajin mengajarkan ajaran agama yang dia percaya pada cucunya. Mulai dari doa makan, doa tidur, doa keluar rumah, doa bersin, hingga doa mandi junub. Masa otak isinya gur kentu, tahu kentu, ngewek, ngentok. Namun yang paling berkesan bagi Yamal adalah ayat Al-Baqarah 286 yang selalu dipesankan sang nenek. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hammaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Menurut penjelasan nenek si Yamal, ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kekuatan hambanya. Pesan ini sangat penting bagi Yamal, terutama di tengah perjalanan karir sepak bolanya yang penuh tantangan. Neneknya selalu mengingatkan bahwa hidup tidak selalu mulus dan cobaan pasti akan datang. Namun dengan keteguhan hati dan iman, segala kesulitan pasti dapat dihadapi. Ayat ini memberikan pesan yang sangat dalam tentang ketahanan dan kesabaran. Surat Al-Baqarah juga dibaca pemain timnas Spanyol itu setiap akan masuk ke lapangan sebelum bertanding. Pokoknya sejak kecil ia selalu mendapatkan pendidikan agama yang baik dari nenek Fatima. Sering berpartisipasi di pondok Ramadan dan hampir berangkat ke Indonesia untuk mondok di pesantren Sidogiri. Kalau jadi mah sekarang dia sudah dipanggil Gus Yamal. Didikan yang penuh kasih sayang dan spiritual itu tampaknya memberikan dampak besar pada mentalitas Lamine Yamal, baik di dalam maupun di luar lapangan. Alhasil, walaupun dia broken home, kedua orang tuanya cerai, Lamine Yamal membuktikan mentalnya malah semakin kuat. Bahkan orang-orang yang menyaksikan Lamine Yamal tumbuh di Akademi Barcelona La Masia bakal tak menyangka dengan perkembangan yang pesat. Dia tembus tim senior lebih cepat dari yang dibayangkan. Diboyong Barcelona dari CF La Torreta pada 2014 lalu, dia selalu menonjol di setiap tim kelompok umur Barcelona yang dibelanya. Total dia sudah main sebanyak 249 kali untuk La Masia dan cetak 357 gol. Oleh karena itu namanya pun diproyeksikan ke tim senior. Kaget. Sejak debut dengan Barcelona, karir Lamine Yamal melesat seperti roket. Bahkan kini ia juga menjadi andalan El Barca dan juga timnas Spanyol. Puncaknya adalah musim ini di mana ia juga dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or dan jadi pesaing terdekat Ousmane Dembele. Ia memiliki segala hal untuk bersinar, mulai dari skill individu, jam terbang, visi, power, akurasi hingga kepercayaan dari
dari pelatih. Oleh karena itu, Lamine Yamal terbilang telah menjadi bintang di usia muda. Kini Gus Yamal punya segalanya, gaji melimpah, sponsor bertebaran di mana-mana dan semua orang mengenalnya. Padahal sama-sama kita tahu bahwa dulu dia kismin, gembel dan hampir jadi gelandangan yang hidup di bawah kolong jembatan. Sampai namanya pun dijual macam nama stadion Barcelona untuk bayar kos-kosan. Dari mana duitnya? Hanya saja ketenaran, uang dan kejayaan di masa muda bisa membuat seorang gelap mata. Segala kontroversi telah ia lakukan, mulai dari pesta ulang tahun glamor, sombong, arogan, main wanita, party, ngata-ngatain Madrid, hingga bertindak seolah telah menjadi pangeran di Barcelona. Bahkan seorang bocil berambut mie instan tersebut masih sangat belia, namun sudah berseteru dengan kapten Real Madrid dan timnas Spanyol Dani Carvajal. Matang sebelum waktunya dan nampak sudah busuk dalamannya. Kurang lebih kata-kata itu bisa sedikit menyeratkan sosok Lamine Yamal yang kini sudah melakukan tindakan yang tak sesuai dengan umurnya. Padahal di awal kemunculannya, Yamal di-branding sebagai manusia yang baik hati dan taat dalam beragama. Bahkan di bulan Ramadan, ia tetap berpuasa meski sedang berlatih dan bertanding bersama Barcelona. Harapannya, ia bisa setenang Lionel Messi dan tidak banyak tingkah di luar lapangan. Namun ternyata yang diajarkan Nenek Fatima tidak mampu diterapkan sang cucu di dunia nyata. Dari sekian banyak doa yang diajarkan Fatima, malah doa mandi junub yang ia praktikkan bersama Nicky Nicole. Bahkan beberapa pekan yang lalu, Yamal terlihat bikin video dalam satu kamar bersama sang kekasih. Tidak mungkin dia sedang bongkar Vespa, cuci atribut MBG, atau diskusi investasi Bitcoin. Minimal ganti oli, nyuci pedang, dan belah duren. Kalian punya 24 jam sehari, otaknya tidak dibuat produktif, saya ngentot. Kasihan Nenek Fatima ya kan, niat hati mendidik seorang muslim yang taat sesuai tuntunan Nabi dan para sahabat seperti Abu Bakar, ia justru mencontoh paman Nabi yakni Abu Lahab. Mungkin Nenek Fatima juga lupa untuk mengingatkan Dek Yamal dengan surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskanmu kepada perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan keji yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk untuk menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Mendekati zina saja tidak boleh, Yamal malah nyemplung ikan. Bertaubatlah saudaraku. Bayangkan kalau nanti Yamal masuk neraka, bisa gosong juga ya kan. Bahkan setelah kesombongan dan tingkah laku kontroversinya, Dek Yamal justru mengalami cedera kambuhan yang kini membuat performanya menurun. Lamine Yamal mengalami cedera tulang kemaluan pubalgia yang membuatnya harus menepi dari lapangan pertandingan. Cedera ini disebabkan oleh kelelahan otot dan telah dialaminya sejak September 2025. Meskipun ia sempat kembali bermain setelah jeda internasional sebelumnya, masalahnya bersifat kronis dan pengobatannya membutuhkan program rehabilitasi dan penguatan otot yang terus-menerus, bukan sekedar istirahat. Intinya manusia Yamal ini harus sering-sering dilatih agar berotot dan bisa menahan guncangan gaya helikopter yang bisa terbang sampai plafon. Sayang sekali kan, padahal dia sedang di puncak karirnya. Namun faktor cedera ini bisa menjadi penghalang baginya untuk meningkatkan kemampuan. Ia bahkan baru saja dipulangkan timnas Spanyol karena cedera tersebut. Barcelona kabarnya telah membuat aturan baru di mana Yamal tidak boleh datang ke acara-acara TV atau wawancara tanpa persetujuan pihak klub. Bahkan mereka juga yang membuat Lamine Yamal putus dengan kekasihnya yakni Nicky Nicole. Mak, keras sekali kan, sekalian aja dilarang main handphone biar tak sering-sering ngocok batang. Pesan yang bisa kita ambil adalah manusia diajarkan dalam terpuruk untuk selalu sabar, berusaha dan punya harapan. Sebaliknya, manusia diberikan harta dan tahta untuk diajarkan mengendalikan hawa nafsu. Tidak ada yang salah dengan menikmati hidup, namun kunci dari segalanya adalah Al-Quran sebagai petunjuk untuk menjalaninya. Itu aku John, see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.